Oke, sekarang kita mempelajari tentang trigonometri. Masuk babnya ya. Babnya ini tentang trigonometri. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang trigonometri, kita harus mempelajari atau mengingat-ingat ulang tentang Pythagoras. Jadi, yang pertama itu kita bahas tentang Pythagoras ya. Pythagoras. Apa itu Pythagoras? Pythagoras itu merupakan aturan segitiga siku-siku yang bisa mengartikan kalau misalnya ini merupakan sisi tegak. Ingat, sisi tegak. Dan ini sisi tegak, ini sisi miring. Maka sisi tegaknya ini bisa kita anggap sebagai A, yang ini sebagai B. Atau kita balik, misalnya yang mau dijadiin A nggak mesti yang ini, nggak mesti yang sebelah sini, tapi yang ini misalnya dijadiin A, yang ini dijadiin B, boleh. Nah, C-nya itu ada di sini. Nah, rumus Pythagoras itu apa? Rumus Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kita bisa mengganti istilahnya, A-nya sebagai sisi tegak dikuadratin. Ingat, sisi tegaknya dikuadratin ditambah sisi tegak yang keduanya juga dikuadratin, sama dengan akan menghasilkan miring dikuadratin. Miring. Sisi miringnya ini artinya dikuadratin gitu. Ingat, rumus yang sebenarnya yang mana? Rumus yang sebenarnya adalah yang atas. Ini hanya cara menghafalkannya yang ini. Ini cara hafalinnya. Jadi ini cara hafalinnya. Cara hafalinnya. Ingat cara hafalinnya gimana? Sisi tegak dikuadratin ditambah sisi tegak dikuadratin, sisi tegak lainnya ya. Ini sisi tegak pertama, sisi tegak kedua. Sisi tegak pertama dikuadratin ditambah sisi tegak kedua dikuadratin sama dengan miringnya dikuadratin. Ini rumus Pythagoras secara umum. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ke contoh dari Pythagoras tersebut ya. Ingat, Pythagoras itu khusus untuk segitiga siku-siku. Siku-siku ditandai oleh ini ya. Bisa ditandainya kayak gini, siku-siku, atau juga kebalikannya, yaitu kayak gini. Jadi artinya sama-sama siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di sini ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Contohnya di sini ada segitiga siku-siku dengan 3 cm di salah satu sisinya, 4 cm di sisi lainnya, dan di sini nih kita nggak tahu sisinya tuh berapa. Nah, dari sini coba kita hitung ya. Kita lihat juga, ternyata si 3 cm ini ada di sisi tegak. Jadi kita tulis di sini baru bahwa 3 cm itu adalah sisi tegaknya. 4 cm juga sama di sisi tegak. Tegaknya itu di mana? Siku-sikunya ini ya. Jadi ini juga termaksud sisi tegak nih. Nah, sekarang yang ditanya itu sisi apa? Sisi miring. Kenapa? Karena di antara sudut sama sudut ini tidak ada sisi tegaknya. Jadi kita anggapnya sisi miring. Ini sisi miring. Nah, kita balik lagi ke rumus dari Pythagoras. Rumus Pythagoras itu apa ya? Rumus Pythagoras seperti yang udah disebutkan sebelumnya adalah A kuadrat ditambah B dikuadratin ditambah C dikuadratin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sorry. Di sini bukan ditambah, tapi sama dengan. Gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ingat, A-nya sebagai apa? A-nya itu adalah sebagai sisi tegak. Ingat, A-nya sebagai sisi tegak dan B-nya juga sebagai sisi tegak. Yang jadi sisi miringnya adalah yang C. Dari sini kita apain? Kita substitusi. Ingat, A kuadrat itu sama dengan yang mana? Kita bebas mau yang mana. A kuadratnya boleh 3 cm, boleh 4 cm. Misalnya kita anggap A-nya itu adalah 4. Jadinya 4 dikuadratin ditambah B-nya, otomatis kalau A-nya 4, B-nya 3. 3 dikuadratin sama dengan
C kuadrat, kita nggak tahu nilai C-nya. Ya udah kita tulis aja ini sebagai C gitu. Gimana? Yang ini sebagai C gitu. Nah, dari sini kita hitung 4 pangkat 2 berapa sih? 4 pangkat 2, ingat 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya 16 ditambah 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka tetap C kuadrat. Nah, 9 ditambah 16 berapa? Sama dengan 25. Sama dengan C kuadrat. Ingat, yang kita tanya bukan C kuadratnya, tapi C-nya yang kita tanya. Jadi otomatis pangkat 2-nya harus kita hilangkan. Gimana cara hilanginnya? Cara hilanginnya sebenarnya diakarin ke dua ruas. Jadi ini kita akarin dan ini juga kita akarin. Hasilnya pangkat sama akar hilang. Dan ini akar dari 25 berapa hasilnya? Akar 25 sama dengan 5. Jadi, ini 5 ya, bukan 6. Jadi, nilai C-nya berapa? Nilai C adalah 5 cm. 5 cm. Begitu caranya. Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Misalnya, kita punya segitiga ini. Misalnya PQR. Kita segitiganya PQR dengan panjang sisi-sisinya yang diketahui, yang ini adalah 5 cm. Ya. Dan ini adalah 13 cm. Yang ditanya mana? Yang ditanya adalah RQ-nya. Berapakah ini? Gitu kan? Berapa sentimeter kah RQ-nya? Nah, ingat caranya masih sama kayak tadi. Gimana caranya? Kita tentuin mana yang sisi tegak dan sisi miringnya sebelum kita masukin ke rumus. Boleh diingat kembali rumusnya apa? Rumusnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Tapi yang harus kalian ingat, karena di sini nggak ada A, B, C alias cuma ada P, Q, dan R doang. Ingat, A itu sebagai sisi tegaknya. Dan B-nya itu sebagai sisi tegaknya juga. A-nya sebagai sisi tegak. Dan B-nya sebagai sisi tegak. C-nya sebagai sisi miring. Sekarang kita lihat lagi nih. Sisi tegaknya yang mana? Sisi tegaknya itu adalah 5 cm sebagai sisi tegak. Jadi ini kita tandain tegak. Dan 13 cm sebagai apa? Sebagai miring. Nah, kenapa bisa sebagai miring? Karena di sini kalau nggak ada tulisannya, ingat, sudut yang seperti 90 derajat ini adalah sudut siku-siku. Jadi ini sudut siku-siku. Nah, ini sebagai sisi miringnya, yang ini sebagai sisi tegak. Gitu. Nah, dari sini kita masukin rumusnya, masukin angka-angkanya. Ingat, sisi tegaknya bebas mau yang mana aja, karena di sini ada angka 5, kita tulis angka 5 dulu boleh. Atau di sini kita tulisnya di sini otomatis B-nya. Jadi kita anggapnya di sini adalah 5 kuadrat ditambah B dikuadratin sama dengan C dikuadratin. C-nya berapa? C-nya 13. 13 kuadrat. Oke, kita ulang lagi. 5 dikuadratin ditambah sisi tegak satunya nggak diketahui jadi B kuadrat sama dengan 13-nya itu dapat dari mana? Sisi miring. Mana sisi miring? Sisi miringnya itu adalah 13 cm. Jadi 13 kuadrat. Kita masukin angka-angkanya, nilai-nilainya berapa? 5 pangkat 2 hasilnya 25. 5 kali 5 ya, ingat ya, bukan 5 kali 2. Ditambah B-nya itu adalah tetap B kuadrat karena kita nggak tahu nilai B-nya berapa. Selanjutnya C-nya atau 13 kuadratnya itu berapa? 13 kuadrat sama dengan berapa? 13 pangkat 2 169. Gitu. Nah, sekarang karena yang ditanyakan B kuadrat, selain B kita pindahin. Mana yang kita pindahin? Yang kita pindahin 25-nya nih. 25 kita pindahin ke sebelah kanan atau kita saling kurang karena 25-nya kita hilangin. Jadi kita saling kurang. Jadi B kuadrat sama dengan
169 dikurang 25. Oke, berapa 169 dikurang 25? 169 dikurang 25 sama dengan 100 berapa? 44. Ini adalah masih nilai B kuadrat. Nah, kayak tadi lagi, kalau ada B kuadrat sedangkan yang kita tanyain B-nya, ingat ya, yang ditanya di sini adalah B-nya. B-nya berapa? Jadi B-nya kita akarin di sini akar, yang ini pun kita akarin. Di sini pangkat sama akar menghilang atau habis, sedangkan di sini akar dari 144 berapa? Adalah 12. Jadi B-nya itu sama dengan 12 cm gitu. Otomatis nilai yang ada di sini adalah 12 cm. Kita ganti yang B-nya jadi 12 cm. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, kalau misalnya kalian perhatikan, kalian bisa melihat nih, contoh yang ketiga itu angkanya besar-besar ya kan? Oke, sekarang coba kita hitung seperti tadi secara manual, yaitu pakai rumus rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya kita tulis dulu, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, dari sini yang harus kita ingat adalah A-nya itu sebagai sudut tegak lurus, sisi tegak lurus, dan B-nya juga sebagai sisi tegak lurus, sedangkan C-nya sebagai sisi miring. Maka kita bisa memperhatikan kalau misalkan si AB itu tidak ada sudutnya di sini, atau dia di depannya siku-siku sebagai sisi miring. Sedangkan AC ini terdapat sisi tegaknya, ada tegak lurusnya di sini, siku-siku, jadi sebagai sisi tegak. Sedangkan CB atau BC itu sama dengan sisi tegak karena di sini ada siku-sikunya ya. Nah, dari sini kita masukin, ingat A dan B sebagai apa? Sebagai sisi tegak sama sisi tegak. Sedangkan C-nya sebagai sisi miring. Kita masukin angka-angkanya ya. A-nya itu jadi otomatis bebas kita mau yang mana. Boleh ini kita anggap si A-nya. Misalkan ini A. Jadi A kuadrat ditambah B-nya itu sisi tegak lainnya. Sisi tegak lainnya adalah 24 cm. 24 pangkat 2 sama dengan C-nya adalah 25 cm. 25 pangkat 2. Nah, dari sini kita hitung jadinya A-nya A kuadrat ditambah 24 di pangkat 2 berapa? 24 pangkat 2 adalah 576, dan 25 pangkat 2 adalah 625 gitu ya. Ingat ya, 24 pangkat 2 artinya 24 dikali 24, dan 25 pangkat 2 artinya 25 dikali 25. Nah, di sini jadinya 576 dan di sini hasilnya 625. Dari sini kita gimana caranya? Ingat, kalau di sini plus kita pindahin ke sini jadi minus. Jadi A kuadrat itu sama dengan, boleh kita pindah ke sini ya karena penulisannya kalau nggak gini aja. Kita geser dikit ya. Jadi A kuadrat itu sama dengan 625, ya kan? Diapain? 625 dikurang 576. Berapa 625 dikurangin 576 sama dengan A kuadratnya adalah, ingat masih A kuadrat ya. Berapa? Ayo hitung. 49. Jadi di sini 49. Nah, dari sini kayak tadi lagi, akarnya, pangkatnya biar hilang, maka kita akarin. Yang ini juga sama kita akarin. Oke, akar dari 49 berapa?
Dan di sini akar sama pangkat hilang ya. Akar di sini sama pangkatnya hilang. Atau saling menghabiskan. Jadi A-nya itu sama dengan berapa? Akar dari 49 adalah 7. 7. Ini sama dengan 7. Jadi sama dengan 7 cm. Nilai A yang ada di sini nih kita ganti jadi 7 cm. 7 cm gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang coba kita perhatikan yang lainnya ya. Gimana kalau bentuk segitiganya kayak gini? Angkanya itu di sini adalah misalnya 8 cm, yang ini 10 cm. Nah, di sini otomatis sebagai siku-sikunya. Kita anggap aja lah ini misalnya KLM, segitiga KLM. Nah, jika ada segitiga KLM dengan panjang sisinya itu ada 8 cm di sisi tegaknya dan 10 cm sebagai sisi miringnya, maka yang ditanya ini LM itu berapa cm? Benar. LM, ML bolehlah terserah. Cm. LM-nya berapa LM-nya? LM-nya itu berapa centimeter? Kita bisa cari pakai cara Pythagoras secara umum. Oke, coba kita cari Pythagorasnya secara umum ya. Secara umum rumus Pythagoras seperti yang sudah kita hafalkan dan sering-sering kita sebut adalah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C dikuadratin. Oke? Nah, dari sini seperti yang sudah diulang-ulang, nilai A dan nilai B itu sebagai sisi tegak. Mana sisi tegaknya? Ini A-nya dan B-nya sebagai sisi tegak. C-nya sebagai sisi miring. Gitu. Nah, sisi tegaknya sekarang kita lihat lagi. Sisi tegaknya itu yang mana? Sisi tegak itu yang ciri-cirinya ada siku-siku. Kalau di sini ada siku-siku, maka sisi tegaknya itu adalah LM dan LK atau KL. Jadi ini sebagai sisi tegak dan ini juga sebagai sisi tegak. Otomatis 10-nya karena dia miring, maka sebagai sisi miring. Tuh ya. Masukin angka-angkanya. Sekarang kita masukin angka-angkanya. Angkanya berapa? Di sini ada sisi tegaknya kita anggap misalnya 8 cm itu yang pertama dikuadratin. Ditambah, kita nggak tahu ini berapa nih. Boleh kita anggap X. X dikuadratin sama dengan C-nya itu sama dengan 10. Jadi 10 pangkat 2. Kayak gitu. Sekarang kita coba, ini 8 ya. Sekarang kita pangkatin 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Di sini 64 ditambah X dikuadratin sama dengan 10 pangkat 2 berapa? 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, dari sini kayak seperti biasa, kalau mencari nilai X-nya yang kita cari, maka selain X pindah, yang kita pindahin adalah 64-nya pindah ke sebelah kanan. Atau kita saling kurang biar 64-nya hilang. Jadi, X kuadrat itu sama dengan 100 dikurang 64. Berapa 100 dikurang 64? Sama dengan 36. Jadi, X kuadratnya sama dengan 36. Sama dengan 36. Gitu ya. Nah, karena X kuadratnya 36, kita carinya X-nya. Jadi, di sini kita akarin. Dan ini juga sama, kita akarin. Oke, akar sama pangkat itu kita bisa habis hilang ya. Nah, jadi X kuadrat itu hilang diakarin. Akar dari 36 itu adalah 6. Jadi X sama dengan 6. Oke, dari sini kita masukin deh. Jadi nilai X-nya berapa? Maka nilai X yang ada di sini adalah kita ganti jadi 6 cm. Gitu. Ini pakai caranya sesuai rumusnya ya. Rumus apa? Rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ada cara lain nih untuk mengerjakan ini tanpa harus menghitung sesuai Pythagoras. Tapi harus ada beberapa hal yang kalian pahami dan hafalkan.
Oke, sebelum kita ngebahas untuk soal ini pakai cara cepat atau cara triknya, maka kita bisa ganti. Kita ingat-ingat kembali kalau kita punya sisi tegak, sisi miring. Ingat, sisi tegak yang pertama itu sebagai yang tadi ada di contoh pertama, yaitu sisi tegak pertamanya 3, 4, dan 5. 3, 4, dan miringnya 5. Ingat, miringnya 5. Sisi tegak kedua adalah 5, 12, dan 13. Sisi tegak yang ketiganya, yang contoh ketiga adalah 7, 24, 25. Ini kita urutin dari yang terkecil sisi tegaknya, dan miringnya itu pasti selalu yang terbesar. Gitu ya. Nah, udah dapet nih yang kita hafalin ini. Oke, kalau sudah dapet yang kita hafalin, jadi kita perhatikan. Ingat, kayak tadi, kalau di sini ada segitiga siku-siku, maka di siku-siku ini kanan kirinya adalah sisi tegaknya. Ini sebagai sisi tegak, dan yang sini juga sebagai sisi tegak. Maka sisi yang garisnya miring adalah sebagai sisi miring. Nah, dari sini kita lihat lagi. 10 itu sama dengan berapa kali berapa? 10 itu sama dengan 5 kali 2. Oke, 10 itu sama dengan 5 dikali 2. Gitu kan? Nah, sekarang selanjutnya 8. 8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 dikali 4. 2 dikali 4. Oke. Nah, sekarang di antara 5 kali 2 dan 2 kali 4 memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama memiliki 2. Kalau sama-sama memiliki 2, maka 2-nya kita salin di sini. 2 kali. Tapi kita nggak tahu nih kalinya kali berapa. Nah, kita lihat polanya. Yang kita lihat adalah garis miringnya. Kenapa? Karena garis miring paling besar. Nah, garis miring mana? Ini garis miring. Ini garis miring, garis miringnya 10. 10 itu sama dengan 5 kali 2. Tadi 2-nya udah kita salin ke sebelah sini, maka sisa 5. Yang ini sisa 5, otomatis kalau 2 yang ini udah kita salin ke sini, yang ini sisa 4. Oke, sekarang kita cari yang miringnya, nilainya 5. Miring, ini miringnya yang nilainya 5 adalah ini, ya kan? Kita punya yang nilainya, yang miringnya 5, itu kodenya itu adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. 5 sudah punya, 4 juga sudah punya, maka yang belum kita punya adalah 3-nya. Otomatis 3-nya taruh di sini. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 2 dikali 3 itu berapa? 2 kali 3, 2-nya dapat dari yang sini ya. 3-nya itu dapat pola selanjutnya. Kalau di sini 5, 4, maka di sini yang belum ada adalah 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6 cm. Sama seperti cara pertama. Oke, sekarang ada beberapa tugas nih. Sebenarnya ada 6 tugas ya. Sekarang yang di Ibu kasih 2 tugas dulu. Coba kalian kerjakan ya. Berapakah panjang PQ-nya berapa centimeter? Dan panjang di sini kita anggap adalah KLM dah. K, L, ini M. Berapa panjang KM-nya? KM itu berapa sentimeter? Kalian boleh ngitung pakai cara yang rumus Pitagoras atau bisa pakai cara cepat yang barusan kita pelajari.